satu malaikat, satu orang malaikat Allah Azza wa Jalla, antara telinga dengan pundaknya adalah perjalanan 70.000 perjalanan burung. Anda apa kerdil, tidak ada artinya. Anda wahai manusia kecil di mata Allah Azza wa Jalla dan dibandingkan makhluknya. Dan Allah mengkhususkan malaikat-malaikatnya untuk Anda. Ini malaikat akhsyabain. Malaikat akhsyabain, ketika butiran-butiran batu dilempar oleh wanita-wanita dan orang-orang gila, orang-orang Taif melempar manusia yang termulia yaitu Rasulullah, dilempar berdarah. Apa kata Rasulullah SAW? Apa pula kesalahanku? Aku menyampaikan kebenaran, mereka melemparku dengan batu. Aku mengantarkan mereka kepada surga dan mereka menginginkan neraka. Aku mengantarkan kepada mereka kebaikan, mereka suguhkan keburukan. Akan tapi kalau hanya untuk redamu ya Rabb, maka aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hari ini dan untuk selamanya agar engkau tidak murka kepada aku. Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Sekiranya engkau tidak murka kepada aku, maka apa peduliku dengan luka yang ada di kaki ini bekas batu? Tidak ada peduli. Tak peduli. Apa pula peduliku dengan orang-orang yang mengusir? Aku menyampaikan kebenaran. Datang malaikat akhsyabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menyuruh apa yang kau kehendaki untuk orang Taif. Muhammad, tolonglah izinkan aku untuk menimpakan gunung Akhsyabain ini ke Taif. Izinkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah mengatakan tidak. Orang-orang Taif tersebut mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Saya berharap kalau mereka tidak masuk Islam, anak-anak mereka akan memeluk Islam. Itu tentara Allah. Itu tentara Allah dan itu pembelaan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Haffat alaihimul malaik. Kalau seandainya malaikat yang begitu besar, apa pula yang kita takut? Sebagian orang merasa percaya diri dengan kursi kecil ini aja, karena kedudukan jabatannya. Alangkah hinanya dia, alangkah kerdilnya otaknya. Percaya dengan kursi yang hanya untuk 4-5 tahun. Allahu Akbar. Dan dia tidak percaya dengan Jibril yang sayapnya bisa menutup ufuk. Mana akal? Saya tidak tahu di mana akal. Percaya pula dia dengan kekuasaan yang hanya sejengkal dari ujung ke ujung, yang dia merasakan bahwa orang yang ada di kampung tersebut dia yang memiliki, dan dia tidak percaya kepada zat yang memiliki semua hati dan semua makhluk. Berapa banyak Firaun percaya dengan kekuasaannya dari ujung Mesir, Dia yang mengatakan alaysa hadhil anharu tajri min tahti. Sudah cukup, tidak cukupkah oleh kalian percaya kepadaku bahwa sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku? Kalian saya kecil, misalnya orang pedagang ingin mempercayakan usahanya, tidak cukup 3 perusahaan sama saya, PT itu nak. Coba lihat di sana. Firaun juga mengatakan kepada pengikutnya, dia mengatakan tidak cukupkah sungai Nil ini mengalir di kekuasaanku, menunjukkan aku adalah kuasa. Mungkin tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang terjadi adalah sebaliknya. Firaun tidak memiliki apa-apa termasuk Nil. Sungai Nil itu pula yang menenggelamkannya di Laut Merah. Ucapan yang diucapkan itu, jabatan itu pula yang menenggelamkannya sehingga Allah cabut kemasyhurannya. Allah dulu lantakkan, Allah jatuh. Berapa banyak yang begitu? Berapa kejadian lampau? Terjadi perzinahan, tidak dia sangka itu. Hilang. Dia berbangga dengan sesuatu yang fana. Sudah itu tidak merasakan sesuatu yang baka, yaitu Allah Azza wa Jalla dan tentaranya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat umur rahmah wa haffat alaihimul malaika. Sudah cukup ya Allah, cukup. Setengahnya saja saya sudah akan datang pengajian lagi. Sudah cukup? Nah, belum. Saya tidak peduli kepada hamba-hambaku. Aku akan berikan rahmat, aku akan liputi kepada mereka kasih sayangku. Akan aku tambah lagi wa dzakarallahu fi man indah. Aku akan sebutkan dirinya di makhluk-makhluk yang ada di sisiku. Aku akan sebut terus, sebagaimana sebutan seorang raja yang mencintai rakyatnya. Disebut kejadiannya
Wahai malaikatku, tahukah engkau apa yang dikerjakan oleh hambaku pagi ini? Apa itu ya Allah? Sungguhnya si fulan sekarang dia telah bertasbih, berzikir mengingatku. Si fulan sekarang bertasbih, mengucapkan ketika Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian apa kata Allah? Telah memuji hambaku, telah mengucapkan Rabbul Alamin hambaku, mengagungkan hambaku baginya apa yang dia minta. Allah sebut terus namanya. Apa peduli kita dengan nama yang tidak dikenal di dunia, jika seandainya Allah dan seisi langit mengenal kita? Apa peduli kita tidak bergetar Tanjung Pinang kita ini dengan kemasyhuran kita, jika seandainya Arsy bergetar ketika Allah menyebut nama kita? Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, Rubba ash'asha akhbar Zi timraini madfu'un bil abwab Lau aqsama ala Allahi la abarra. Berapa banyak orang yang kusut masai, pakaiannya hanya 2 buah helai. Ketika antri dia harus tertolak karena dia tidak dikenal. Tertolak antri, didorong sama Satpol PP, didorong sama Satpam, terinjak kakinya, sandalnya oleh orang lain, terjatuh. Sifatnya. Akan tapi lihat kebesarannya ketika dia angkat kedua tangannya di hadapan Allah. Ya Allah, Allah tidak pernah menidakkannya. Ketika dia angkat tangannya kepada Allah, Allah tidak pernah menidakkannya. Tidak, tunggu sebentar. Tidak, langsung apa yang diminta oleh hambaku penuhkan. Hambaku meminta ampun, ampunkan dia. Hambaku meminta sesuatu, wahai malaikatku, penuhi. Hamba itu ketika hujan tidak turun, ketika dia katakan wahai hujan turunlah, maka dia akan turun. Oh, Masya Allah. Bukankah itu yang terjadi pada Nuh? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Pada saat itu apa kata Allah kepada Nuh? Fada'a rabbahu, kemudian dia angkat kedua tangannya, berdoa dia sendiri. Musuhnya seluruh alam, seluruh makhluk manusia. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah di dalam berperang, maka menangkanlah. Aku sudah berperang 1000 tahun, aku kalah. Bukankah engkau tempat bersandar yang kokoh, maka menangkanlah. Bukankah engkau telah menjanjikan kekuasaan, kebenaran bagi hamba-hambamu yang membelamu, maka menangkanlah. Fantasir. Apa yang terjadi? Fafatahna abwabas samai bima'in. Kami bukakan pintu langit dengan air yang mencurah. Akibat doa 2 tangan yang lemah Nabi Nuh. Tangannya lemah akan tapi suaranya yang terdengar di atas arsy. Zakarallahu fi man imda. Kita mau orang-orang soleh seperti ini agar merubah Indonesia yang sudah sangat sengsara. Tak lihat sama bapak-bapak kaum muslimin, kapalan-kapalan tangan dari petani-petani tersebut menangis merintih. Tak tahu apa yang mereka lakukan, bekerja sudah cukup. Dari pagi sampai sore, sampai tidak pandai mengenal Allah, sudah tidak ada waktu untuk sholat. Akan tapi yang mereka peroleh apa? Rintihan-rintihan, tidak. Jangankan untuk tersenyum melihat anak mereka berpakaian, untuk makan aja tidak cukup. Tidak lihatkah guratan pekar para pekerja di pelabuhan bagi bapak-bapak? Jangankan untuk menyekolahkan anaknya, untuk menyewa kontrakan rumah, untuk menutupi kakinya saja, untuk membeli sandal Jepang pun tidak bisa. Allah, udah susah kita nih. Udah seperti zaman Romawi sebelum datang zaman Jahiliyah. Udah susah. Pajak aja berapa? Saya minum ini kena pajak, orang yang produksi itu kena pajak, nanti buang pun kena pajak. Siapa yang salah nih? Ya kan? Pajaknya udah berlipat-lipat. Uang kita juga nggak bisa nyalain pemerintah kok. Uang mereka juga butuh, kasnya habis, nggak terisi. Musibah datang, coba lihat kata Pak SBY, coba lihat nggak ada kas lagi, habis. Mau diapain? Disumpah serapah pun juga nggak ada manfaatnya.
Terus apa yang perlu kita lakukan ya Rabb? Ya perlakukan menjadi orang-orang, menciptakan orang-orang yang saleh, menciptakan orang-orang yang saleh. Ketika dia angkat, ya Allah perbaiki negara kami ini, Allah kabulkan Ustaz. Oh Allah berdoa, sudah berjuta-juta orang berdoa untuk perbaikan masyarakat, tidak juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa salawat diangkat kepada Allah, sudah berapa tabligh akbar dan muzakarah, dan sudah berapa tolak bala yang kita hidupkan. Mana mustajab yang di depan Allah Subhanahu wa taala?